Welcome back. Assalamualaikum teman-teman. Gara-gara terlalu aktif di media sosial dalam mempublikasikan kegiatannya, misalnya waktu dia beli stroller tipe Mimax seri harga 1.340 euro, ini setara ya dengan sekitaran 23,1 jutaan lah. Dan waktu dia naik private jet sama suaminya, yang kalau disewa tuh private jetnya sampai miliaran rupiah, atau makan roti seharga 400 ribuan. Erina Gudono ya, si mantu presiden itu diprotes oleh netizen karena harga rotinya itu setara lah dengan gaji guru honorer ya. Akhirnya berimbas pada video rekaman Erina Gudono dan Kaisang yang lawas, yang sudah lama sebenarnya dan sudah lewat juga, itu kembali viral teman-teman. Dalam video itu Erina Gudono dan suaminya Kaisang Pangarep diduga nih menaiki jet pribadi ketika pulang ke Indonesia. Dan otomatis dong ini kayak menstimulasi cibiran dan pertanyaan dari para netizen di media sosial khususnya X. Jadi sempat trending di sana. Video yang dibagikan oleh akun X @airandatang_lagi itu ya di situ tuh menunjukkan Erina dan Kaisang terlihat turun dari private jet teman-teman, kemudian menuju sebuah mobil jemputan yang sudah menunggu mereka. Jadi mobilnya tuh ada di apron, padahal apron itu kan harus punya standar sendiri untuk boleh ada mobil pribadi mobil di dalamnya mobil pribadi deh kayaknya nggak boleh gitu ya, pun kalau ada harus sesuai standar. Dalam video itu terlihat ya, kita kembali ke videonya. Dalam video itu terlihat juga seorang laki-laki menenteng beberapa buah paper bag yang itu katanya tuh milik Erina dan Kaisang. Dan akun X @airin_datang_lagi tadi itu memberikan caption, belanjaannya dicek bea cukai, tetot. Belanjaannya langsung masuk mobil, nggak perlu dicek bea cukai, centang. Nah itu kan ada caption model begituan ya, mungkin kalian udah ngerti lah. Ada juga yang komen, negara suka-suka mah bebas mau ngapain aja. Kapan lagi orang tua punya posisi penting di pemerintahan, jadi dimanfaatkan mumpung ada kesempatan. Nah itu diberikan komentarnya oleh @generatiosing di akun tadi yang ada video itu. Nah dengan segenap postingan berbau kemewahan, dia tuh akhirnya dianggap orang yang tone deaf atau orang yang tidak peka terhadap situasi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Erina Gudono wajar ketika dijuluki tone deaf? Ya memang karena mengingat ya, orang Indonesia tuh masih banyak sekali yang kesulitan. Bahkan ada driver ojol yang meninggal kelaparan, tidak punya uang beli makanan teman-teman. Lalu tiba-tiba ada anak presiden dan istrinya pamer roti harga 400 ribu. Sangat tidak make sense sekali, berasa timpang sekali ekonomi keluarga pejabat dengan ekonomi rakyat. Rakyat masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Bahkan kelas ekonomi kita itu sedang berjatuhan menjadi ekonomi bawah teman-teman. Kalau kesejahteraan rakyat semakin sekarat sementara pejabat dan keluarganya hanya memperalat, maka kerinduan akan pemimpin yang benar-benar peduli wong cilik, bukan wong licik itu tidak terbendung lagi sepertinya. Masyarakat akan menantikan kepemimpinan seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Aziz sebelum jadi khalifah itu ia tinggal di sebuah rumah yang megah, pakaiannya juga mewah dan mahal, makanan yang dikonsumsi selalu yang enak-enak, punya tunggangan kuda, kalau sekarang kita sebut kendaraan, yang sangat gagah dan punya penghasilan yang cukup banyak. Tapi saat beliau dilantik jadi khalifah, tahu nggak teman-teman? Tiba-tiba dia berubah menjadi sosok manusia lain dari sebelumnya. Kendaraannya, pakaiannya, makanannya, rumahnya beliau ganti menjadi sederhana. Bahkan teman-teman, seluruh harta kekayaannya yang itu milik pribadinya, ia masukkan ke dalam kas negara atau baitul mal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan itu karena memang punya kesadaran akan tanggung jawab seorang khalifah, seorang kepala negara yang memang sangat besar. Bahkan beliau itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia menyelewengkan jabatannya itu. Bukan hanya khalifah saja, beliau sebagai Amirul Mukminin ya, tapi juga keluarga, bahkan istrinya, itu pakaiannya teman-teman ditambal lalu dipakai lagi. Jadi ada cerita tentang kisah ini ya. Ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat istrinya sedang menambal bajunya untuk dipakai kembali. Tapi sempat dicandai nih sama Khalifah bahwa, wahai Fatimah, alangkah nikmatnya malam-malam yang kita lalui di Dabik dulu. Jauh lebih menyenangkan dari malam-malam seperti sekarang ini. Gitu. Jadi kayak maksudnya tuh kehidupan kita kan dulu mewah sebelum diangkat menjadi Khalifah. Tahu apa jawaban dari istri beliau Fatimah? Beliau menyampaikan, demi Allah, padahal waktu itu engkau tidak lebih mampu dari sekarang ini.
kalimat yang kayak mempertegas ya bahwa dia sebagai istri kepala negara menerima dan bersabar dengan kehidupan yang sederhana. Dan ketika mendengar jawaban istrinya, Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah itu langsung terenyuh. Dia sedih, meneteskan air matanya. Dia sadar kalau senda guraunya sudah melewati batas. Lalu dia bilang lagi kepada istrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, aku takut terhadap siksa Robku jika mendurhakainya, yakni suatu hari yang amat dahsyat nanti." Masya Allah ya, beliau memang bukan sembarang beliau, dan keluarganya bukan sembarang keluarga, serta yang terpenting, sistem kenegaraan yang diterapkan juga bukan sembarangan sistem. Kalau dibandingkan dengan sekarang dalam sistem sekulerisme, dengan mental sekuler pejabatnya, jauh ya dari kata hidup sederhana, malah kebalikannya. Hidupnya justru jadi mewah atau semakin mewah saat sudah jadi pejabat. Lihat saja tadi, Erina Gudono, sang mantu, maksud saya Putri Marina Antoinette kali ya. Apa sih? Maksud saya pejabat tinggi di Konoha lah, dan keluarga pejabat tinggi di Konoha. Harta mereka bertambah, bisnis pejabat dan keluarganya makin berkembang, bahkan sampai di luar prediksi BMKG saking banyak dan membludaknya hasil bisnisnya. Menikmati hidup pakai fasilitas dari uang rakyat atau disponsori oleh vendor yang punya kepentingan bisnis. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, memangnya masih zaman ya minta proyek sama orang tua yang ada di pemerintahan? Dasar deso. Sekali lagi ya, dasar deso. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum.